Pernah nggak sih ngerasa otak tuh kayak lagi mentok gitu, kayak nabrak tembok? Ide-ide yang biasanya ngalir lancar, tiba-tiba macet total. Bikin kita ngerasa kejebak dan nggak bisa kemana-mana. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal fenomena yang, manusiawi banget ini, mental block. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa nembus kebuntuan ini? Coba diingat-ingat, pernah nggak sih Anda ada di satu titik di mana rasanya semuanya tuh berat banget? Sampai mikir, aduh aku nggak mampu nih, dan rasanya pengen nyerah aja. Kayak tiba-tiba kita ngerasa salah langkah, padahal kayaknya kemarin-kemarin baik-baik aja. Kalau Anda pernah merasakan ini, percayalah, Anda nggak sendirian. Dan yang bikin ini jadi nyata banget adalah cerita dari seorang psikolog namanya Analisa. Beliau ini berbagi pengalamannya sendiri loh. Coba bayangin deh, seorang profesional di bidang kesehatan mental aja bisa bilang, aku lagi ngerasa mental block itu nyata. Ini bukti kuat banget kan kalau kondisi ini tuh bukan soal kelemahan, tapi ya emang pengalaman yang bisa dialami semua manusia. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perasaan terjebak ini? Yuk kita coba bedah lebih dalam lagi, apa itu mental block? Biar kita nggak cuma ngerasain doang, tapi juga benar-benar paham apa yang lagi terjadi. Nah, ini nih poin pentingnya. Mental block itu bukan sekedar rasa males atau lagi nggak ada ide ya. Beda banget. Ini tuh kondisi psikologis yang beneran ada, di mana otak kita tuh rasanya kayak freeze, beku. Kita jadi ngerasa kejebak, susah mikir jernih, terus diliputi sama keraguan yang gede banget, sampai-sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau melangkah aja susah. Gejalanya tuh macem-macem, dan mungkin ada yang kena banget sama Anda. Contohnya nih, hal-hal yang biasanya gampang, tiba-tiba kok rasanya susah banget kayak mendaki gunung. Terus muncul ketegangan emosional, rasa takut, ragu, kayak ada awan mendung yang ngehantuin terus. Buat konsentrasi aja susah banget, dan mungkin ini yang paling nyakitin ya. Kita jadi ngebanding-bandingin diri kita yang sekarang sama diri kita di masa lalu yang lebih hebat. Ada yang kedengeran familiar nggak? Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa sih ini bisa terjadi sama kita? Nah, kalau kita paham akarnya, ini bisa jadi kunci buat ngatasin masalahnya. Yuk kita lihat 4 akar masalah yang paling umum di balik mental block. Yang pertama, ternyata pola asuh. Tanpa sadar loh, cara kita dibesarkan itu bisa ngebentuk suara kritikus di dalam kepala kita. Mungkin dulu kita terbiasa dituntut harus selalu sempurna, atau jarang dapat apresiasi. Akibatnya, kita jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Dan pas kita ngerasa nggak sempurna sedikit aja, langsung deh buntu. Yang kedua, interaksi kita di masa lalu. Maksudnya gini, kalau kita terbiasa selalu berhasil, selalu jadi yang terbaik, atau berada di lingkungan yang anti gagal, satu kesalahan kecil aja bisa terasa kayak akhir dunia. Rasa takut gagal inilah yang akhirnya jadi tembok gede yang bikin kita lumpuh, bikin kita jadi nggak berani ngambil risiko apa-apa lagi. Ketiga, nah ini nih penyakit zaman now, kebanyakan informasi. Pernah nggak sih ngerasa kepala pusing abis scrolling media sosial nggak berhenti-berhenti? Paparan informasi non-stop dari internet itu benar-benar bikin otak kita capek. Akibatnya rasa cemas, ragu, gampang tersinggung, itu semua meningkat. Wah, ini sih bensin yang pas banget buat nyalain api mental block. Dan yang keempat, rutinitas yang monoton. Pas hidup kita rasanya gitu-gitu aja, kurang dinamis, ya cuma kerja pulang, kuliah pulang, di situ-situ aja siklusnya. Kreativitas sama motivasi kita bisa anjlok loh. Perasaan kejebak dalam rutinitas inilah yang bisa memicu rasa buntu yang parah. Oke, kita udah paham nih apa itu mental block dan kenapa itu bisa terjadi. Sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya keluar dari jebakan ini? Yuk kita langsung bahas strategi praktisnya biar kita bisa gerak maju lagi. Ada 4 langkah kunci nih yang bisa kita coba. Pertama, sadar. Ini mungkin langkah yang paling susah, yaitu ngakuin aja kalau kita emang lagi buntu. Dan jangan hakimi diri sendiri. Percaya deh, ini cuma fase sementara. Kedua, fokus. Coba deh fokus sama hari ini aja. Gak usah mikirin deadline minggu depan. Cukup tanya ke diri sendiri, oke, satu hal kecil apa yang bisa gue beresin hari ini? Nah, itu esensi dari mindfulness. Ketiga, beres-beres. Ini kedengarannya sepele ya, tapi ngerapiin meja kerja atau kamar yang berantakan itu punya efek psikologis yang kuat banget buat ngejernihin pikiran kita yang juga lagi berantakan. Dan terakhir, yang ini penting banget, ambil jeda. Kasih izin buat diri sendiri, buat istirahat. Benar-benar istirahat ya, bukan cuma berhenti kerja. Dan kutipan ini benar-benar nangkep inti dari poin keempat tadi. If you get tired, take a rest. Don't quit. Kalau kamu lelah, ya istirahat. Jangan berhenti total.
Ingat ya, istirahat itu bukan berarti nyerah loh. Justru itu bagian dari proses biar kita bisa terus maju. Itu strategi, bukan tanda kelemahan. Nah, sebagai penutup, ada satu pesan penting banget yang perlu kita pegang sama-sama, terutama pas lagi ngadepin momen-momen sulit kayak gini. Coba kita ingat lagi pengakuan dari Analisa di awal tadi. Ya, aku juga psikolog, manusia biasa yang bisa mengalami mental block. Kalimat ini dalam banget ya. Ini jadi pengingat buat kita semua, gak peduli siapa kita, apa pekerjaan kita semua ini manusia. Dan ngalamin kesulitan kayak gini tuh wajar banget. Jadi, yuk coba kasih izin buat diri kita sendiri. Gak apa-apa kok ngerasa ragu, gak apa-apa kalau sesekali salah langkah. Justru seringkali perjalanan yang berkelok-kelok dan penuh keraguan, itulah yang akhirnya nunjukin kita ke arah yang benar. Ini semua bagian dari sebuah proses. Nah, untuk menutup obrolan kita, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita bahas semua ini, coba pikirin deh. Langkah kecil apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai bergerak maju. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat.